Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Atika Suridanur dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Mohon disimak ya videonya. Transport membran. Transport membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Di samping itu, dalam pergerakan zat melintasi membran ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif dan transport aktif. Pada transport pasif, molekul bergerak menuruni gradien konsentrasinya, yaitu dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Untuk molekul nonpolar dapat dengan mudah menembus membran plasma dan menuruni gradien konsentrasinya. Perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya ini disebut difusi sederhana. Untuk molekul polar dan berukuran besar untuk menembus membran plasma membutuhkan bantuan suatu protein. Untuk molekul polar seperti ion sodium, ion potasium, dan ion kalsium, mereka menembus membran plasma melalui proses difusi terfasilitasi dengan melalui protein kanal. Sedangkan molekul besar seperti glukosa dan asam amino menembus membran plasma dengan protein pembawa. Pada saat molekul berikatan dengan protein pembawa, protein akan merubah bentuk. Dalam hal ini, protein yang semula terbuka ke arah ekstraseluler menjadi ke arah intraseluler, sehingga molekul dapat ditransfer masuk ke dalam sel. Proses transport ini juga disebut difusi terfasilitasi. ATP atau adenosin trifosfat memiliki 3 gugus fosfat. Apabila ATP mengalami hidrolisis menjadi ATP dan melepaskan satu gugus fosfatnya, maka akan terjadi pelepasan energi yang dapat digunakan untuk melakukan transport aktif. Ada dua macam transport aktif, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Contoh transport aktif primer adalah pompa natrium kalium. Natrium dan kalium mentransfer ion natrium dan ion kalium melawan gradien konsentrasi masing-masing. Pada pompa natrium kalium, 3 ion natrium dari dalam sel akan berikatan dengan pompa natrium kalium yang kemudian diikuti dengan hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP menjadi ADP dan hidrolisis transport gugus fosfat ke pompa natrium kalium akan mengakibatkan perubahan bentuk pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium akan terbuka ke arah ekstraseluler. Ion natrium kemudian berdisolisasi dari pompa natrium kalium untuk menuju ke luar sel. 2 ion kalium dari luar sel kemudian berikatan dengan pompa natrium kalium dan diikuti disosiasi fosfat dari pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium akan kembali ke bentuk semula, yaitu terbuka ke arah intraseluler. Ion kalium kemudian berdisosiasi menuju ke dalam sel. Energi yang berasal dari perpindahan Na menuruni gradien konsentrasinya akan dijadikan sebagai sumber energi untuk mentransfer glukosa melawan gradien konsentrasinya. Ikatan ion Na dan glukosa dengan protein pembawa akan mengubah protein pembawa sehingga terbuka ke arah intraseluler. Ion Na dan glukosa kemudian berdisosiasi dari protein pembawa untuk menuju ke intraseluler. Proses transport aktif ini disebut dengan symport. Perpindahan Na menuruni gradien konsentrasinya digunakan untuk mentransfer ion Ca melawan gradien konsentrasinya.
Ion Na dari ekstraseluler dengan ion Ca dari intraseluler berikatan dengan protein pembawa. Perubahan bentuk protein pembawa memungkinkan ion Na menuju intraseluler sedangkan ion Ca menuju ekstraseluler. Proses transport ini disebut antiport.